cuma begini aja. Oke, ini kelihatankah di bagian engkol belakangnya ini ada pengaitnya ya? Kelihatankah? Terlihat, Bu. Nah, ini adalah yang mekanis gitu ya, yang selama ini saya bilang di kompaktornya kita. Jadi tinggal ini aja, dari pool dia menuju ke yang pertama, ini kita namakan T1. Lalu kemudian dia isi, jadi kontainernya ditumpahkan ke sini, udah dia kompaksi, sret. Lalu dia pindah lagi, sret, ke yang apa namanya, sorry, yang kedua, ini kan udah kosong lah di sini, ini yang kedua, ya. Kemudian oke lagi dia ambil sampai kompaktornya ini penuh, jadi dia tuh ngambil sekian banyak TPS gitu. Baru kemudian dia menuju ke TPA, itu baru 1 trip. Ngerti maksudnya? Ngerti Mas? Ya, jadi dia tuh, artinya mengisi truknya itu sampai penuh gitu. Kemudian dia, setelah penuh dia baru menuju ke TPA. Waktu-waktunya semua hampir sama gitu ya. Kemudian setelah dia berakhir jam kerjanya, dia akan menuju lagi ke pool. Ini kita namakan ya. Kemudian, rumus untuk perhitungannya itu jauh lebih mudah gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai apa, pakai HCE mekanis gitu, karena dia punya hidrolik silinder di sini, dia punya hopper, dia punya macam-macam, karena ini, contoh daripada dalamnya kompaktor truk itu kayak apa gitu ya. Nah, ini densitasnya bisa sampai 450 sampai 575, sehingga kalau tadi kapasitasnya misalnya, 20 meter kubik, 25 gitu, padahal rata-rata, apa namanya, di gerobak itu cuman 200, berarti ya bisa naik sampai, setengah kali lipatnya. Jadi dia bisa nampung sampai 40 meter kubik gitu ya, karena densitasnya di dalam truk itu bisa sampai 575, sedangkan densitas di gerobak itu rata-rata sekitar 200 gitu. Sehingga ini kan hampir, 2 kali, 3 kalinya gitu. Sehingga truk yang kompaktor itu kapasitasnya aslinya 20 meter kubik, dia masih bisa menerima sampai 40 sampai 45 meter kubik. Ya, jadi compaction ratio-nya sangat besar ini. Oke, kalau yang di, apa namanya, kompak. Nah, kalau manual ya sama, cuman tidak ada pengait dan dia ya seperti dump truck begitu untuk pola pengangkutannya. Ya, ini rumusnya PSCS tambah S A plus BX ini kemarin apa ya? Halo, rolling time ya kan? Ya toh? Jadi rumusnya sama. Kalau kemarin kan THCS itu sama dengan PHCS tambah S tambah H, kan gitu. PHCS-nya ini isinya PC plus UC plus DBC, gitu kan. Nah, sekarang yang berbeda itu hanya pada PSCS-nya ini, karena PSCS-nya ini berbeda. Ya, PSCS-nya rumusnya begini. Kalau kemarin kemarin itu untuk HCS itu adalah PC waktu pick up ditambah waktu unloading ditambah drive between container. Nah, kalau ini beda. Kalau ini CT itu adalah jumlah kontainer yang dikosongkan per trip gitu ya. Kemudian UC itu adalah waktu untuk mengosongkan kontainernya. Kemudian NP adalah lokasi kontainer yang dikosongkan per trip. DBC adalah sama ya, waktu antar lokasi. Oke. Apa bedanya jumlah kontainer sama lokasi kontainer ini? Kalau di sini saya punya bak atau kontainernya itu 2. Di sini saya punya 1, di sini punya 1, di sini punya 1. Dalam 1 kali CT-nya dia berapa? CT-nya 5, Bu. Nya berapa? NP-nya 4. Yes, pinter. Ya, jadi CT-nya 5, NP-nya 4. Karena belum tentu satu lokasi itu isinya hanya 1 kontainer. Yang lain mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Bu. Ya, jadi
Jadi CT-nya itu 5 gitu. Jadi itu bedanya. Nah, ini rumusnya CT UCNP min 1 dikali DWC. Kemudian jumlah kontainer yang bisa dikosongkan per trip atau CT ini juga bisa dihitung. Hitungnya dari mana? Volume alat angkut, kemudian compaction rasionya, lalu volume kontainer yang dikosongkan, kemudian ini adalah faktor utilisasi berat kontainer karena memang kita tidak bisa mengisi sebetulnya kontainer itu dengan penuh gitu ya karena bebannya itu besar sehingga kan itu sampah yang kita angkut sehingga itu akan sangat menyulitkan. Seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau saya punya mana tadi? Kalau saya punya 20 meter kubik gitu ya. Kemudian densitasnya di sini adalah 575 gitu. Lalu densitas di gerobak itu adalah 200 atau di kontainer itu adalah sorry bukan di gerobak ya, di kontainer itu adalah 200 gitu ya. Atau 110 lah biasanya. Enggak sampai lah 200. 110. Kemudian kapasitas kontainer di masing-masing rumah itu cuma 40 liter. Maka berapa kontainer yang saya bisa 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 kosongkan dalam satu kali trip? Ngerti nggak maksud saya? Halo? Ngertikah maksud saya? Iya, berarti menghitung kontainernya, Bu, ya? Ya, kontainer yang bisa dikosongkan dia satu kali jalan itu berapa? Karena apa namanya kapasitas truknya itu 20 meter kubik. Densitasnya di truk itu 575 kilogram per meter kubik. Densitas di kontainer itu cuman 110 kilogram per meter kubik. Lalu di rumah, di setiap rumah atau di setiap lokasi, kapasitas kontainernya itu cuma 40 liter, maka dia itu bisa mengosongkan berapa kontainer setiap satu kali jalan. Jadi kata kuncinya ada 20, ada 575, ada 110, ada 40. Ini liter, ini meter kubik, ini densitas dua-duanya. Berapa kontainer yang bisa dia kosongkan? Hai, kok lama? Hei, halo, berapa? Ya, Kapasitas kontainernya tadi berapa, Bu? kapasitas kontainer yang kecil ya, Iya, yang 40 kecil. liter. 10 liter. Halo, kok halo? Ya, Dibagi rumah itu. ya kan itu kapasitas 20, iya. Faktor kompaksinya berapa? Oh ya. 575 per 100, 100. Ya, 575 bagi 110. Ketemu itu adalah 5,2 ya toh. ya Bu. Dia 20 meter kubik berarti sebetulnya saat dia jalan itu dia bisa harusnya menampung 104,55
Iya. meter kubik, bener nggak? Kontainer itu cuman 40 liter, kan 40 dibagi 1000 kan berarti? Iya, Bu. Bener? Belum, 40 bagi 1000 berapa? 0,4. Kan? Satu kali jalan itu dia bisa ngambil 2.613 kontainer. Satu kali jalan tuh dia bisa melayani 2.000 kakak berarti, mengerti kah? Iya. Halo. Nah, gitu loh. 2.000 kakak. Jadi tadi yang CT ini udah bisa diambil. Berapa kontainer yang bisa dihubungkan? 2.000. Kalau misalnya satu rumah itu ternyata isinya 2 kontainer atau 4 kontainer, ya 2.000 bagi 4, berarti berapa rumah yang bisa diinikan? Ya sekitar 500 rumah gitu toh, Nak. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Bu. Nah, gitu loh ya. Jumlah trip per hari. Ngitungnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang HCS kemarin. Kalau HCS kan ND sama dengan T1 plus T2, 1 min W, kan gitu-gitu tuh. Kalau ini cukup dihitung berdasarkan berapa sampah yang diangkut per hari, semua alat Ya, angkut dikali rasio pemadatan. Gitu ya caranya untuk menghitung tripnya. Nah, ini untuk oke. Nanti ini ya, ini ada suaranya supaya nggak ngantuk. Ini contoh-contoh, mengerti kah? Mengerti. Ya, kemudian ada persyaratan teknis ya. Persyaratan teknis, dari, alat angkut itu. Yang pertama, jelas alat angkut itu harusnya dalam kondisi yang tertutup ya, tinggi bak sekian, ada alat pengungkit supaya mudah gitu ya untuk kan tidak bocor sesuai dengan kondisi jalan, kemudian kemampuan dana dan pemeliharaan itu juga sangat berpengaruh terhadap alat angkut ini. Lalu umur teknisnya, biasanya umur teknisnya tuh 5 sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun ini harusnya alat angkutnya itu sudah pensiun gitu ya, karena dia mengangkut sampah yang notabene itu adalah korosif gitu ya, dan juga apa namanya, air lindinya itu banyak banget biasanya. Nah, ini ada kondisi jalan, jarak tempuh, karakteristik, tingkat persyaratan sanitasi, daya dukung pemeliharaan, dan harga alat itu harus dipertimbangkan. Tapi yang paling penting juga dilihat adalah peremajaan daripada alat angkut itu harusnya dilakukan setiap 7 tahun sekali, ya. Segi operasional itu bisa dibaca. Nah, kemudian rute. Rute ini sangat penting ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita ngangkut itu idealnya adalah 4 trip per hari. Jadi dia 4 kali berputar, entah itu dalam sistem HCS, entah itu dalam sistem SCS, jadi dia itu 4 trip per hari. Nah, kemudian untuk membuat rute ya, kita mulai dari kontainer yang terakhir itu kita mulai kontainer yang pertama, itu harus yang paling jauh dari TPA. Cek kalau kita bikin rute ya, kalau kita minta, Pak, truknya itu misalnya kita disuruh mendesain, "Tolong dong buatkan kota ini, rute yang paling optimum," gitu ya. Maka rute itu harus dibuat dari TPS yang terjauh itu yang pertama kali diambil, sampai kemudian yang terakhir itu adalah yang paling dekat dengan TPA. Ini kunci utamanya, optimalisasi itu bisa dilakukan di sini, ya. Kemudian yang kedua, ya, dimulai dan diakhiri dekat dengan jalan utama. Lalu untuk daerah yang berbukit, jadi semacam misalnya begini nih, tipe tipe areanya gitu ya, maka rutenya itu dibuat. Jadi kalau TPS itu nanti ya ini harusnya dari atas ke bawah karena kan dia sudah bawa beban berat gitu ya, jadi harusnya dari atas ke bawah, bebannya itu dibawa. Jadi TPA-nya itu harusnya letaknya di sini, gitu ya. Kemudian kalau dia sudah kosong, baru dia naik karena akan ringan. Dibandingkan TPA-nya letaknya di bukit, ini udah ngek ngek naik, terus pas turun kayak gelundung karena kan kosong. Jadi harus diperhatikan sekali
peletakan TPA, kemudian rute-rute pengangkutan, itu biasanya ada triknya sendiri kita mengoptimumkan, ya. Kemudian timbulan sampah pada daerah yang sibuk diangkut sepagi mungkin. Kemudian, daerah dengan timbulan sampah sedikit diusahakan terangkut pada hari yang sama. Oke. Nah ini, nanti bisa dilihat ya rute-rute dan lain sebagainya. Saya tidak